Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan mata kuliah kimia organik yang kedua ini, kita akan belajar memahami tentang penggolongan senyawa organik dan juga tata namanya. Jadi untuk memperluas pengetahuan kita tentang senyawa organik, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih definisi dari senyawa organik, kemudian bagaimana penemuan awal terkait dengan asal-usul kimia organik, kemudian perbedaan senyawa organik dan anorganik, penggolongan senyawa hidrokarbon, dan juga tata nama senyawa hidrokarbon. Baik, langsung saja ke slide yang pertama tentang definisi senyawa organik. Jadi senyawa organik tersusun dari karbon dan hidrogen dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, dan juga belerang. Nah, senyawa organik adalah senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Jadi, karbida, karbonat, oksida karbon ini tidak termasuk dalam golongan senyawa organik. Mereka dimasukkan ke dalam senyawa karbon yang anorganik. Mengapa demikian? Mungkin ada yang tanya gitu ya, padahal ketiganya punya unsur karbon di dalamnya. Namanya kan karbida, karbonat, kemudian oksida karbon, kan berarti ada unsur karbon di dalamnya. Nah, kenapa kok tidak digolongkan ke dalam senyawa organik? Jawabannya adalah karena senyawa organik tidak hanya senyawa yang mengandung karbon saja. Mereka mengandung hidrokarbon atau karbon yang terikat pada hidrogen. Jadi bukan unsur karbon saja ya, ada hidrokarbonnya. Jadi karbon yang terikat pada hidrogen. Nah, ikatan C dan H memiliki energi ikatan yang lebih rendah daripada ikatan karbon oksigen yang ada di dalam karbon dioksida. Jadi hal ini membuat karbon dioksida atau CO2 lebih stabil atau lebih mudahnya dia disebut kurang reaktif daripada senyawa organik pada umumnya. Kemudian selanjutnya yaitu percobaan awal kimia organik. Jadi pada tahun 1828 Pak Wohler, beliau merupakan salah satu ahli kimia dari Jerman, melakukan sebuah percobaan di mana dia memanaskan amonium cyanat kemudian menghasilkan suatu senyawa organik yaitu urea. Jadi kan pada awalnya ilmu kimia itu dibagi atas dua kelompok besar yaitu kimia organik dan kimia anorganik. Nah, pembagian ini berdasarkan dari mana senyawa tersebut diperoleh. Nah, sampai tahun 1800-an para ahli kimia ini masih menganggap bahwa senyawa organik diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagai sumbernya. Sedangkan senyawa anorganik diperoleh dari bahan-bahan mineral. Bahkan sekitar tahun 1850, kimia organik ini didefinisikan sebagai senyawa kimia yang berasal dari benda hidup atau organik. Namun definisi ini sudah tidak relevan lagi karena pada tahun 1900 ahli kimia berhasil mensintesa senyawa kimia baru di laboratorium dan banyak dari senyawa ini tidak ada hubungannya dengan benda hidup. Jadi Bapak Wohler ini beliau mencoba untuk mensintesis amonium cyanat menggunakan cyanat yang berlebih dan juga amonium hidroksida. Nah, ini menghasilkan suatu bubuk putih. Setelah dianalisis, bubuk putih tersebut terbukti memiliki komposisi dan sifat urea, yaitu suatu senyawa yang diisolasi dari urin. Jadi, dari percobaan Bapak Wohler ini membuktikan bahwa senyawa organik tidak hanya diperoleh dari makhluk hidup, tetapi juga dapat diperoleh dari hasil sintesis di laboratorium. Nah, percobaan Wohler ini menghasilkan senyawa organik urea dari proses pemanasan kristal amonium cyanat. Jadi selanjutnya yaitu ada tabel perbedaan senyawa organik dan anorganik. Saya ambil 5. Yang pertama yaitu kalau senyawa organik dia reaksinya berjalan lambat, sedangkan kalau anorganik dia reaksinya lebih cepat. Kemudian kalau organik memiliki titik didih dan titik leleh rendah, sedangkan senyawa anorganik titik didih dan titik lelehnya tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu senyawa organik mudah terurai dengan proses pemanasan, sedangkan anorganik dia lebih stabil terhadap pemanasan. Yang keempat, senyawa organik molekulnya dapat membentuk isomer, sedangkan anorganik molekulnya tidak dapat membentuk isomer. Dan yang terakhir yaitu
Kalau senyawa organik, pelarutnya umumnya adalah senyawa organik, sedangkan kalau untuk senyawa anorganik, pelarutnya pada umumnya adalah air. Kemudian selanjutnya masih sama, yaitu perbedaan senyawa organik dan anorganik. Saya ambil ada 6 kriteria. Yang pertama yaitu unsur yang terkandung, kemudian ikatan, isomer, titik didih, kelarutannya, dan juga sumbernya. Jadi kalau untuk kriteria yang pertama, unsur yang terkandung di dalam senyawa organik itu ada unsur C, H, O, NPS, FCl, BRI. Kemudian untuk senyawa anorganik hampir semua unsur, sedangkan untuk unsur karbonnya sedikit. Kemudian yang kedua yaitu ikatan. Kalau untuk senyawa organik dia ikatannya kovalen, sedangkan anorganik dia ion. Kemudian isomer kalau senyawa organik ada, dan senyawa anorganik tidak ada, seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Jadi kalau senyawa anorganik itu molekulnya dapat membentuk isomer, sedangkan senyawa anorganik molekulnya tidak dapat membentuk isomer. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria yang keempat yaitu titik didih. Untuk senyawa organik dia titik didihnya rendah, sedangkan anorganik tinggi. Untuk kelarutan, senyawa organik umumnya sukar larut dalam air, sedangkan anorganik umumnya malah mudah larut dalam air. Dan yang terakhir yaitu sumber. Kalau organik kebanyakan berasal dari makhluk hidup, sedangkan anorganik kebanyakan berasal dari batu-batuan. Kemudian selanjutnya yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa organik ini dibagi menjadi dua, yaitu senyawa alifatis dan senyawa siklik. Di mana senyawa alifatis ini senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka jenuh atau yang sering kita sebut dengan ikatan tunggal, maupun tidak jenuh atau ikatan rangkap yang memungkinkan bercabang. Sedangkan senyawa siklik dibagi menjadi dua, yaitu aromatis dan alisiklik. Di mana alisiklik ini senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau tertutup atau yang sering disebut dengan cincin, sedangkan senyawa aromatik adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap secara selang-seling atau bergantian. Kita ke sebelah kiri yaitu ke senyawa alifatis. Jadi untuk penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan antar atom hidrokarbonnya dibagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Di mana hidrokarbon jenuh ini ada alkana, sedangkan hidrokarbon tidak jenuh ada alkena, alkuna, dan alkadiena. Jadi kalau alkana ini dia memiliki ikatan tunggal, makanya dia termasuk dalam hidrokarbon yang jenuh. Sedangkan untuk hidrokarbon tidak jenuh ada 3, yaitu yang pertama alkena, dia memiliki ikatan rangkap 2, kemudian alkuna memiliki ikatan rangkap 3, dan alkadiena dia mengandung 2 buah ikatan rangkap 2. 2 buah ikatan rangkap 2. Jadi rangkap 2, rangkap 3, dan 2 buah ikatan rangkap 2. Kemudian kita balik lagi ke sebelah kanan. Senyawa alisiklik ini dibagi menjadi 2, yaitu golongan heterosiklik dan golongan hemosiklik, di mana perbedaan utama antara senyawa homosiklik dan heterosiklik adalah pada cincinnya. Jadi cincin senyawa homosiklik ini hanya terdiri dari atom karbon, sedangkan cincin senyawa heterosiklik terdiri dari lebih dari satu jenis atom. Kemudian selanjutnya yaitu tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi ini saya ambil dari aturan IUPAC untuk pemakaian alkana. Penamaan alkana ini menggunakan rantai C yang terpanjang. Nah, ditetapkan sebagai rantai utama yang rantai C terpanjang tadi. Bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak sebagai rantai utamanya. Ada 1 sampai 10. Kalau atom C-nya 1 dia disebut sebagai metana. Contoh rumus molekulnya yaitu ada CH4. Kemudian kalau atom C-nya 2 dia disebut etana. Contohnya rumus bangunnya CH3, CH3. Kemudian ada propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan terakhir yaitu dekana. Dia memiliki atom C10. Ini dihafalkan ya, nama-nama metana, etana, sampai dekana, karena ini merupakan salah satu yang penting untuk penamaan senyawa hidrokarbon. Kemudian selanjutnya yaitu tata nama senyawa organik.
Jadi kita belajar tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk tata nama ini ada yang namanya IUPAC, di mana tata nama IUPAC adalah sistem penamaan senyawa kimia dan penjelasan ilmu kimia secara umum yang dikembangkan di bawah pengawasan International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC itu tadi. Jadi kalau bahasa Indonesianya gitu ya, IUPAC itu merupakan Persatuan Internasional Kimia Murni dan Terapan, di mana dia ini merupakan suatu organisasi non-pemerintah yang didirikan dan ditujukan untuk pengembangan kimia. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya terdiri dari masyarakat kimia nasional dari berbagai negara di dunia. Organisasi ini terutama dikenal sebagai otoritas yang diakui untuk mengembangkan standar untuk penamaan unsur dan berbagai senyawa kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa organik. Jadi ada 7 senyawa organik yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu haloalkana, kemudian alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan juga ester. Kemudian ini sama yang seperti sudah saya sebutkan tadi ya, ada beberapa kelompok senyawa organik, ada nama-nama lainnya, jadi haloalkana, kemudian alkohol itu disebut juga dengan alkanol, kemudian eter disebut juga dengan alkosialkana, kemudian ada aldehid, dia disebut sebagai alkanal, kemudian keton ada alkanon, asam karboksilat dia juga disebut sebagai alkanoat, dan yang terakhir ester dia disebut juga sebagai alkil alkanoat. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok senyawa organik. Jadi kan dari tadi udah disebutin gitu ya, haloalkana sampai ester. Nah, kalau kalian lihat di rumus struktur gugus fungsi senyawa turunan alkana ini, di tabelnya ada simbol R dan juga R aksen. Jadi itu menyatakan hidrogen yang terikat pada suatu rantai di samping hidrokarbon, berapapun panjangnya, tetapi kadang-kadang bisa merujuk pada suatu gugus atom. Sedangkan X yang ada di gugus fungsi haloalkana itu adalah unsur halogen golongan 7A, di mana kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, kemudian ada astatin dan tenesin atau TS. Jadi kalau bahasa gampangnya R ini merupakan gugus alkil, sedangkan R aksen ialah gugus yang sama dengan R tapi letaknya berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu haloalkana. Jadi haloalkana merupakan senyawa karbon di mana atom karbon berikatan dengan halogen F, Cl, Br, dan I, terbentuk dari substitusi atom hidrogen pada alkana oleh halogen. Haloalkana merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Nah, halogen sendiri itu apa sih? Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7 di tabel periodik. Jadi kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tenesin. Kemudian selanjutnya yaitu tata nama haloalkana. Jadi tata nama haloalkana ini yang pertama dimulai dari rantai utama dipilih rantai atom karbon terpanjang. Jadi rantai karbon atom terpanjang itu merupakan rantai utama yang mengandung atom halogen. Kemudian yang kedua, penomoran dimulai dari atom C yang mengikat atau berdekatan dengan atom C yang mengikat halogen. Dan yang ketiga, nama halogen ditulis terlebih dahulu disusul nama alkananya, itu yang penting ya. Jadi nama halogennya ditulis terlebih dahulu disusul nama alkananya. Nama alkananya yang tadi sudah saya jelaskan kayak metana, etana, sampai dekana itu tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu ini contohnya. Jadi kan sudah saya bilang ya, jadi rantai utama dipilih rantai atom karbon terpanjang yang mengandung atom halogen. Kemudian penomorannya dimulai dari atom C yang mengikat atau berdekatan dengan atom C yang mengikat halogen, dan nama halogen ditulis terlebih dahulu disusul nama alkananya. Jadi seperti yang bisa dilihat di contoh yang pertama, itu
rantai karbon terpanjangnya C-nya ada 5 ya, dari kiri ke kanan, di mana atom halogennya yang pertama yaitu Br, jadi dia ada di cabang pertama dari atom karbon. Kemudian penulisannya bagaimana? Jadi kan tadi nama halogen ditulis terlebih dahulu disusul nama alkananya. Jadi nama halogennya ada Br, jadi ditulis 1 bromo. Kenapa 1? Karena dia terletak di cabang yang pertama. Kemudian 2 kloropentana. Jadi pentananya karena ada C-nya ini 5, sedangkan kloronya karena halogen Cl-nya ada di cabang nomor 2. Seperti itu ya. Kemudian ini sama seperti slide sebelumnya. Jadi ini ada beberapa contoh CH3I, CH2Cl2, CHCl3, di mana namanya kalau CH3I ini iodometana atau metil iodida. Jadi di slide ini saya punya tugas untuk kalian, yaitu menggambarkan struktur molekul dari CH3I, CH2Cl2, dan CHCl3. Jadi gambarkan struktur molekul dari masing-masing contoh tersebut ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita pindah ke senyawa organik yang kedua, yaitu alkanol atau alkohol, di mana alkanol merupakan istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, senyawa alkanol ini dia memiliki gugus hidroksil OH. Kemudian masih tetap alkanol, jadi alkanol ini sering dipakai untuk menyebut etanol dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol. Kemudian contoh alkohol dan penamaannya. Jadi tata nama alkohol ini bisa dilihat dari semuanya ya yang ada di gambar ini. Semua jenis alkohol atau etanol memiliki gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon. Jadi di belakangnya ada OH, OH, OH. Nah, dalam tabel ada nama IUPAC dan nama trivial. Bedanya apa? Jadi dalam kimia, khususnya kimia organik, nama trivial atau nama umum adalah nama yang dikenal dari suatu zat sebelum dilakukan standarisasi oleh IUPAC atau nama yang diberikan untuk memudahkan penyebutan. Nah, nama ini biasanya yang dikenal dalam industri dan perdagangan. Nama yang diberikan oleh IUPAC disebut nama sistematik dan mengacu pada gugus fungsional yang diakui. Kemudian selanjutnya yaitu ada ether atau nama lainnya alkosilalkane. Jadi ether ialah isomer atau turunan dari alkohol. Unsur H pada OH diganti oleh alkyl atau aryl. Jadi ether ini mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian sifat fisika ether. Jadi yang pertama, senyawa ether rantai C pendek berupa cair pada suhu kamar dan titik didihnya naik dengan penambahan unsur karbon. Yang kedua, ether rantai C pendek mudah larut dalam air. Nah, ether dengan rantai panjang sulit larut dalam air. Jadi kalau ether dengan rantai C pendek dia mudah larut dalam air, sedangkan kalau ether dengan rantai C panjang dia akan sulit larut dalam air dan juga larut dalam pelarut organik. Kemudian sifat fisika yang terakhir dari ether yaitu mudah terbakar. Nah, ini struktur ether ada ROR. Yang pertama ada diethyl ether dan vinyl ethyl ether. Kemudian penggunaan ether ini kalau diethyl ether dia digunakan sebagai obat bius umum, juga pelarut dari minyak. Kemudian ether tak jenuh atau nama lainnya ini divinyl ether adalah senyawa organik dengan rumus
COCH2. Ini adalah cairan yang tidak berwarna dan mudah menguap, yang terutama digunakan sebagai anestesi. Kemudian ini beberapa contoh dari senyawa eter. Ada strukturnya CH3OCH3, nama IUPAC-nya dia metoksimetana, sedangkan nama umumnya adalah dimetil ether atau metil ether, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke senyawa organik alkanal atau lebih dikenal dengan aldehid. Jadi aldehid adalah suatu senyawa yang mengandung gugus karbonil atau CO rangkap 2 yang terikat pada sebuah atau dua buah unsur hidrogen. Nah, aldehid ini berasal dari alkohol dehidrogenatum, cara sintesisnya. Jadi, sifat-sifat kimia aldehid dan keton umumnya serupa, hanya berbeda dalam derajatnya. Unsur C kecil larut dalam air. Kemudian yang keempat yaitu merupakan senyawa polar. Jadi aldehid ini lebih besar dari senyawa nonpolar. Sifat fisikanya suatu gas yang baunya sangat merangsang, dan aldehid ini juga merupakan cairan yang baunya tajam dan juga bersifat sangat reaktif. Kemudian sifat-sifat dari alkanal atau aldehid ini, jadi dia satu-satunya aldehid yang berbentuk gas pada suhu kamar, tidak berwarna, baunya tajam, larutannya dalam H2O dari 40% disebut formalin. Kalau formalin udah pada kenal ya, jadi formalin ini merupakan salah satu contoh aldehid atau alkanal. Nah, penggunaannya sebagai apa? Penggunaannya sebagai disinfektan, mengeraskan protein, seperti contohnya mengawetkan contoh-contoh biologik, dan membuat damar buatan. Kemudian untuk pembuatan aldehid ada 3, yaitu oksidasi dari alkohol primer, oksidasi dari metilbenzen, dan kemudian ada reduksi dari asam klorida. Jadi yang pertama oksidasi dari alkohol primer. Alkohol primer ini memiliki 2 proton pada posisi alfa, atom karbon yang mengandung gugus hidroksil. Nah, akibatnya alkohol primer dapat dioksidasi 2 kali. Oksidasi pertama dia menghasilkan aldehid, dan kemudian oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Nah, oksidasi sendiri itu apa? Oksidasi adalah interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda. Jadi oksidasi ini merupakan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, ataupun ion. Nah, ketika melibatkan oksigen, proses oksidasi tergantung pada jumlah oksigen di udara dan sifat dari bahan yang disentuhnya. Kemudian ini ada rumus struktur beberapa aldehid. Ada metanol, etanol, dan propanol, semuanya berakhiran al-al mempunyai gugus fungsi CHO. Selanjutnya kita ke senyawa organik alkanon atau keton. Jadi keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil CO terikat pada 2 gugus alkil, 2 gugus aril atau sebuah alkil dan sebuah aril. Nah, sifat-sifatnya sebagian besar sama dengan aldehid. Jadi untuk propanon atau dimetil keton atau yang sering disebut sebagai aseton, dia sifatnya merupakan cairan tidak berwarna, mudah menguap, dan dia juga pelarut yang baik. Penggunaannya tentunya sebagai pelarut. Sedangkan contoh yang kedua ada asetofenon atau yang sering disebut metilfenilketon. Dia sifatnya berhablur atau tidak berwarna. Penggunaannya sebagai hipnotik, sebagai fenasil klorida atau kloroasetofenon, dipakai sebagai gas air mata. Jadi untuk alkanon dia punya gugus fungsi CO, sedangkan untuk pembuatannya sendiri dia ada 3, yaitu oksidasi dari alkohol sekunder, kemudian asilasi Friedel-Crafts, dan reaksi asam klorida dengan organologam. Jadi kalau oksidasi tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada karbonasi, di mana karbonasi ini terjadi bila karbon dioksida larut dalam air. Sedangkan untuk hidrolisin nitril ini adalah reaksi kimia yang memecah molekul air menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Nah, kata hidrolisis sendiri
berasal dari bahasa Yunani hidro, yaitu air, dan lisis atau pemisahan. Hidrolisis bergantung pada kimiawi kelarutan, pH, dan oksidasi reduksi dari setiap senyawa. Ketika senyawa nitral dipanaskan dalam refluks bersama asam klorida encer, kemudian direaksikan dengan air, maka yang dihasilkan bukanlah garam amonium dari asam karboksilatnya, melainkan asam karboksilat bebas. Ini yang tadi ya, asam karboksilat. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu beberapa senyawa keton. Jadi ada 3, saya ambil 3 contohnya. Ada rumus COCH3 dan CH3, dia punya gugus fungsi CO, R-nya CH3, dan R aksennya juga sama ya, CH3. Jadi R dan R aksen ini sama, metil yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu senyawa organik alkanoat atau asam karboksilat. Jadi asam karboksilat ini mengandung gugus COOH yang terikat pada gugus alkil maupun gugus aril. Kelarutannya sama dengan alkohol. Dan larut dalam pelarut organik seperti ether, alkohol, dan juga benzene. Untuk pembuatan asam karboksilat ada oksidasi alkohol primer, oksidasi alkyl benzen, karbonasi reagen Grignard, dan hidrolisin nitril. Sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau oksidasi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada karbonasi reagen Grignard, di mana karbonasi terjadi bila karbon dioksida larut dalam air. Dan hidrolisin nitril yang terakhir. Jadi hidrolisis sendiri adalah reaksi kimia yang memecah molekul air menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Nah, kata hidrolisis sendiri berasal dari bahasa Yunani hidro yang artinya air dan lisis yang artinya pemisahan. Hidrolisis bergantung pada senyawa kimiawi, kelarutan, pH, dan juga oksidasi reduksi dari setiap senyawa. Nah, ketika senyawa nitral dipanaskan dalam refluks bersama asam klorida encer, kemudian direaksikan dengan air, maka yang dihasilkan bukanlah garam amonium dari asam karboksilatnya, melainkan suatu asam karboksilat bebas. Selanjutnya yaitu contoh penamaan asam karboksilat. Jadi yang pertama ada struktur CHOOH, jadi nama trivialnya asam formiat atau asam semut, dan sumber atau asal mulanya ditemukan pada semut atau Formica rufa. Kemudian selanjutnya kita ke senyawa organik alkyl alkanoat atau ester. Jadi ester adalah turunan asam karboksilat di mana gugus H pada OH diganti dengan gugus R. Sifat fisikanya berbentuk cair atau padat, tidak berwarna, sedikit larut dalam air, dan kebanyakan mempunyai bau yang khas dan banyak terdapat di alam. Struktur ester RCOOR. Kemudian untuk pembuatannya ada reaksi alkohol dan asam karboksilat dan reaksi asam klorida atau anhidrida. Sedangkan untuk penggunaan ester sendiri dia digunakan sebagai pelarut. Contohnya yaitu butil asetat, dia digunakan sebagai pelarut dalam industri cat dan juga digunakan sebagai zat wangi dan sari wangi. Ini beberapa contoh ester, jadi ada metil metanoat, etil etanoat, etil propanoat, dan ters-butil propanoat. Jadi alkyl alkanoat ini mengandung gugus fungsi ester COO, dan menurut IUPAC penamaan alkyl alkanoat atau ester diperoleh dengan cara mengganti awalan asam dengan nama gugus alkyl pengganti H pada RCOOH, diikuti nama gugus karboksilatnya. Kemudian ini yang terakhir yaitu gugus fungsi senyawa karbon. Jadi kan ada 7 senyawa ya yang udah saya sebutkan tadi. Ada alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan yang pertama tadi haloalkana. Jadi yang membedakan itu apa sih dari mereka semua? Kalau alkohol itu dia punya gugus fungsi OH. Jadi etanol atau alkohol ini termasuk ke dalam gugus alkohol karena mempunyai gugus fungsi OH dalam rumus kimianya.
Seperti pada pelajaran sifat koligatif larutan, alkohol mudah menguap, jadi sering digunakan untuk penggunaan parfum. Kemudian golongan senyawa eter atau alkosialkana, dia punya gugus fungsi O. Disebut alkosialkana karena penggabungan dari kata al, oksi, dan alkana yang artinya diambil contoh misalkan CH3, CH2OH3. Jadi al adalah rantai karbon sebelah kiri eter yaitu CH3, CH2 atau CH2H5, C2H5 atau etil. Kemudian O-nya adalah eter sendiri dan alkana adalah atom H menjadi gugus alkil yaitu CH3. Kemudian ada aldehid, dia punya gugus fungsi CHO. Aldehid ini disebut alkanal karena mempunyai gugus mirip dengan alkohol dan asam karboksilat. Kemudian selanjutnya yaitu keton atau alkanon, dia punya gugus fungsi CO. Gugus fungsi ini disebut keton karena mengandung atom karbon dan oksigen yang berjumlah 1. Selanjutnya yaitu asam karboksilat atau asam alkanoat, dia punya gugus fungsi COOH. Dia merupakan turunan alkana yang sama sekali berbeda karena nantinya dalam tata nama senyawa hanya asam karboksilat yang menggunakan nama depan asam serta menandakannya dengan huruf Yunani alfa, beta, gamma, dan omega. Contohnya CH3, COOH atau yang sering disebut dengan asam cuka. Selanjutnya yaitu ester atau alkil alkanoat, dia punya gugus fungsi COOR. Disebut alkil alkanoat karena R mewakili alkil dan COO mewakili alkanoat dalam gugus fungsinya. Nama ester hampir mirip dengan nama eter, jadi harus hati-hati ya dalam tata namanya nanti. Kemudian yang pertama tadi ada haloalkana atau alkil halida, dia punya gugus fungsi X. Jadi haloalkana ini merupakan turunan alkana yang mempunyai nama unik yaitu haloalkana. Contoh gugus X dalam turunan alkana ini adalah atom-atom halogen dari golongan 7A. Alkil halida disebut juga monohaloalkana. Kemudian selanjutnya yaitu ada slide tugas. Jadi tadi kan yang di slide 12 ada tugas menggambarkan struktur molekul dari CH3I dan lain-lainnya, ada 3 tadi ya. Kemudian sekarang ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, silakan dijawab 3 pertanyaan di bawah ini. Kemudian jawabannya dikirim ke email saya, nanti saya taruh di deskripsi box di link YouTube-nya ya. Baik, sekian materi kimia organik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.